Selamat siang, inilah headline news pukul 12 waktu Indonesia Barat. Saya Aden Mulia. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepala daerah untuk merealisasikan APBD menjadi program yang dirasakan oleh masyarakat. Jokowi mengancam akan membuka daerah mana yang lalai terhadap kewajibannya. Dalam pidatonya di acara penutupan Musrembangnas 2016, Presiden Joko Widodo menyatakan dengan tegas agar kepala daerah segera membelanjakan APBD untuk program yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana yang nilainya sangat besar tersebut hendaknya dibelanjakan untuk hal-hal yang produktif, seperti pembangunan infrastruktur, bukan untuk biaya perjalanan dinas pejabat. Menurut Jokowi, kesalahan-kesalahan yang lama tersebut hendaknya sudah harus diminimalisir oleh kepala daerah. Kepala daerah harus memikirkan bagaimana dana di APBD dapat menghasilkan belanja modal yang produktif dan berdampak kepada pertumbuhan daerahnya. Setiap daerah juga harus memiliki program yang jelas dan memiliki kekhususan tersendiri. Ini perlu saya ingatkan, agar anggaran itu segera dibelanjakan, segera direalisasikan. Ini uang yang sangat besar sekali, besar sekali. Kita carinya pontang-panting setiap bulan, ditransfer ke daerah, kota, kabupaten, dan provinsi, tetapi di sana justru disimpan, tidak digunakan. Tetapi pada bulan 4 yang lalu saya sudah perintah ke Menteri Keuangan, daerah-daerah yang menyimpan uangnya besar, akan sudah dirubah. Ada berapa provinsi, berapa kabupaten sudah dirubah ke SPN, ke surat utang. Artinya tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun yang lalu sudah saya berikan. Uang 220 triliun itu kalau digunakan itu gede sekali, besar sekali. Saling mengklaim dukungan dan saling tuding seakan menjadi perkara biasa di setiap perhelatan politik. Termasuk tudingan bahwa Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan sejumlah pengurus daerah Partai Golkar untuk kemudian mengarahkan dukungan kepada calon ketua umum tertentu. Menko Polhukam Luhut Panjaitan membantah bahwa Presiden memberi restu kepada Setia Novanto lewat dirinya. Selain pemberian restu, Luhut juga disebut mengumpulkan pemilik suara agar memilih Novanto. Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin mengintervensi proses pemilihan ketua umum Partai Golkar. Presiden juga tidak memiliki jagoan tertentu. Gini, saya tidak pernah ngumpulin DPD, jangan seliru ya. Ada beberapa DPD yang datang ke saya menanyakan bagaimana sikap pemerintah. Ya, sikap pemerintah ya jelas sudah, kita mendukung pelaksanaan Munaslup di Bali tanggal 15. Bantahan Luhut diamini Ketua Panitia Pengarah Munaslup Nurdin Halid. Menurut Nurdin, pertemuan pengurus daerah dengan Luhut murni inisiatif pengurus daerah, bukan atas permintaan Menko Polhukam. Sama sekali tidak ada hal-hal yang bersifat intervensi, khususnya yang berkaitan dengan seolah-olah ada arahan kepada para pemilih hak suara untuk memilih bakal calon tertentu. Itu clear. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada petunjuk bahwa Presiden pada prinsipnya siapapun terpilih di forum Munaslup yang demokratis ini, ya, yang konstitusional ini, itu pemerintah welcome, siapapun. Jelang perhelatan politik seperti pemilihan ketua umum yang akan digelar Partai Golkar hari Minggu mendatang, klaim-mengklaim, tuding-menuding akan jamak terjadi. Dari 8 nama yang bertarung, 3 mengklaim mengantongi dukungan dari Presiden serta mengantongi suara lebih dari 300 suara. Padahal pemilik suara tidak sampai 700 orang. Tim Liputan Metro TV. Iya pemirsa, besok adalah hari pertama pelaksanaan ujian nasional untuk tingkat SMP dan juga sederajat, di mana Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan telah menyerahkan hasil ujian nasional tingkat SMA ke panitia provinsi di sana, dan selanjutnya metode pengumuman hasil UN ini diserahkan kepada masing-masing sekolah. Setelah menanti sekitar 1 bulan,
Siswa SMA sederajat akhirnya menerima hasil ujian nasional 2016 yang telah diserahkan oleh Kemendikbud kepada panitia UN Provinsi. Meski hasil UN tidak lagi menjadi penentu kelulusan, meraih nilai baik tetap menjadi prioritas para siswa. Siswa yang belum memenuhi standar kompetensi lulusan atau SKL akan mengikuti UN perbaikan yang dijadwalkan sekitar bulan Oktober 2016. Peringkat terbaik perolehan nilai rata-rata hasil UN SMA sederajat 2016 di Provinsi Bali diraih siswa SMA Negeri 4 Denpasar. Sementara jumlah siswa asal Yogyakarta yang tidak lulus UN SMA sederajat meningkat dibandingkan tahun lalu. Kondisi ini diikuti dengan menurunnya nilai rata-rata UN di kota dan kabupaten di Yogyakarta. Pedagang di Pasar Tafih Binjai, Sumatera Utara ludes terbakar. Akibat banyaknya kios yang terbakar, kerugian yang dialami para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Kebakaran besar melanda pasar tradisional Tafih di kota Binjai, Sumatera Utara, hingga melalap habis ratusan kios di dalamnya. Kebakaran belum diketahui secara pasti, namun sejumlah saksi mengatakan api berasal dari salah satu kios di lantai 2 pasar. Api kemudian terus menjalar ke kios-kios di sekitarnya hingga membesar dan merembet hampir ke seluruh bagian pasar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya titik api. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diderita para pedagang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Sebuah pabrik pemintalan benang di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Minggu malam ludes terbakar. Kebakaran ini melanda pabrik pemintalan benang PT Dunghuatex di Kampung Campel, Desa Laksamana Mekar, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat ke sejumlah ruangan. Warga mengaku mendengar 2 kali suara ledakan sebelum asap tebal mengepul dan api menyala besar di bagian tengah pabrik ini. 10 mobil pemadam kebakaran dari pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan juga Kota Bandung dikerahkan untuk memadamkan api. Namun sempitnya akses jalan serta jauhnya sumber air menjadi kendala petugas dalam memadamkan api. Belum diketahui pasti asal api pada kebakaran yang tidak memakan korban jiwa ini. Namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, akibat menabrak truk yang berada di depannya, sebuah mobil di Bekasi, Jawa Barat, Senin dini hari ludes terbakar. Kebakaran ini terjadi setelah mobil yang dikendarai Abdi bersama sang istri menabrak bagian belakang truk saat tengah melaju kencang di Jalan Ahmad Yani menuju alun-alun Kota Bekasi. Meski mengalami luka di bagian mulut dan kaki akibat benturan, Abdi dan istri berhasil keluar dari mobil saat mobil mulai terbakar. Api yang semakin membesar menghanguskan seluruh bagian mobil ini. Sementara truk yang ditabrak langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kasus kecelakaan ini ditangani unit kecelakaan lalu lintas Polresta Bekasi Kota. Selamat siang pemirsa, di Surabaya, Jawa Timur, peserta ujian nasional SMP luar biasa mengeluhkan soal UN tahun ini. Vera Basuan akan melaporkan selengkapnya dari Surabaya, Jawa Timur. Ya Vera, apa yang menjadi keluhan siswa dalam pelaksanaan UN hari ini? Ya Elvita, siswa luar biasa, tunarungu, tunanetra dan juga tunawicara ini mengaku kesulitan mengerjakan soal ujian bahasa Indonesia pada ujian hari pertama yang digelar hari ini. Dan pasalnya paragraf yang tersaji dalam soal bahasa Indonesia ini terlalu panjang sehingga memakan waktu lama untuk mencermatinya. Rata-rata untuk mengerjakan satu soal, siswa membutuhkan 5 hingga 8 menit, padahal mereka harus mengerjakan 50 soal. Elvita.
Ya, lalu bagaimana dengan suasana ruang kelas ujian siswa luar biasa? Apakah ruangan mereka sama dengan sekolah-sekolah pada umumnya? Baik, untuk suasana ruang kelas ujian untuk siswa luar biasa ini memang sedikit berbeda dengan siswa pada umumnya, di mana untuk siswa tunarungu dan tunawicara ini dalam satu ruang kelas dengan 2 pengawas ujian. Namun untuk siswa tunanetra, satu ruangan hanya diisi 1 siswa dengan 2 guru sebagai pendamping yang bertugas mencatat soal yang dijawab siswa. Ujian nasional tingkat SMP di Jember ini untuk siswa berkemampuan khusus diikuti 21 siswa yang terdiri dari siswa tunanetra, tunarungu, tunagrahita, dan siswa inklusi. Dan berikut ini pernyataan dari Robiah, Kepala Sekolah SMP Luar Biasa. Anak-anak tunawicara itu keterbatasannya di komunikasi, tidak mendengar, tidak bisa bicara. Jadi dia masalah komunikasi. Apalagi kalau pengisian LJUN itu kalau tidak dibantu, identitasnya pengisian LJUN kalau dibantu sama pengawasnya, anak-anak bisa nggak bisa gitu loh, nggak terbiasa. Meskipun setiap harinya anak-anak dibiasakan mengisi itu, tapi waktu hari hanya tetap pengawasnya itu memandu untuk pengisian terutama identitasnya. Karena identitas itu nanti kan kami laporkan kembali ke Anda di studio. Ya, Vera, terima kasih untuk laporannya. Ke informasi lain, pemirsa, meski sempat dibela Wakil Presiden Yusuf Kala dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat dan bebas dari tuntutan hukum, namun hal itu belum cukup bagi mantan Bupati Indramayu Irianto MS Saifuddin alias Yance untuk lolos dari tuntutan hukum di Mahkamah Agung. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung dapat membuktikan dan memvonis 4 tahun penjara terkait adanya praktik korupsi, tentang adanya penggelembungan dana ganti rugi proyek pembangkit listrik tenaga uap Sumuradem, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Dalam rangkaian persidangan sejak kasus ini digelar, Wakil Presiden Yusuf Kala hadir sebagai saksi dan tidak setuju tentang adanya kerugian negara. Sebab proses pembebasan lahan dan pembangunan PLTU Indramayu berlangsung cepat selama 2,5 tahun, sehingga PLTU Indramayu bisa dengan cepat dinikmati rakyat. Pengacara Yance kali ini mengatakan pihaknya belum mendapatkan salinan putusan terkait vonis 4 tahun kepada kliennya tersebut. Adapun vonis tersebut benar, kali ini akan mengajukan peninjauan kembali atas vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Atau diskresi daripada penuntut umum sebagai jaksa penuntut umum sebagai eksekutor, karena ini akan kita lakukan langkah-langkah, misalnya dengan cara memohon peninjauan kembali, mohon adanya moratorium atau penundaan terhadap eksekusi.